Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman bisa ketemu lagi di kajian mata kuliah kita, mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Hari ini materi sudah disiapkan oleh pemakalah kita, Mbak Ayu Sirai ya, yang sudah siap dari tadi. Makalahnya biasanya dikirim sebelum ini, sudah dari siang udah dia, berarti pemakalahnya sudah siap banget ya. Sama Mbak Nisa ya. Ya mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita dapat ilmu tambahan, dan teman-teman kan sudah ini agak sedikit galau kan. Sedikit galau, PPL sudah selesai, tinggal tinggal proses perpisahan saja. Nilai juga insya Allah yang selama proses berjalan itu mesti dapat A lah gitu. Kalau nggak ada kasus ya insya Allah semua PPL itu rumusannya dapat A, kecuali yang ada kasus gitu ya. Terus segera semprov. Nah ini nanti kan sudah mulai nggak ada kegiatan, itu coba cari kegiatan yang lain tapi tetap dalam tanda kutip concern terhadap judul yang nanti sudah disetujui, karena semprov itu proses kita mengajukan ide gagasan. Nah, nanti kemudian akan disempurnakan oleh teman-teman dosen yang ikut atan. Itu ada badai, nanti diarahin ke timur, misalnya kayak gitu. Oh, jodoh itu adanya di sana, kita jalannya ke sana, nanti dibelokin gitu biar cepat dapat gitu ya. Jadi insya Allah kalau yang teman-teman yang sudah ngajar kan otomatis dia akan berkonsen mengajar. Oke, hari ini kita akan bahas tentang metode pendidikan atau hakikat metode pendidikan dalam pendidikan Islam. Langsung dipersilahkan kepada Mbak Sirai sama Mbak Nisa untuk menyampaikan materinya. Nanti kita diskusinya di akhir. Ya, silakan Mbak Sirai. Ya, bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita via Zoom ini pada malam yang barakah ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini atau kuliah ini dapat bermanfaat. Oke. Pada kesempatan ini saya Khairun Nisa dengan MPM 311958 dan rekan saya Siti Rahayu 311912 yang akan mempresentasikan tentang hakikat metode pendidikan. Untuk pertama ini akan saya jelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang metode, pengertian metode. Boleh di slide selanjutnya. Pengertian dari bahasa metode sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bahasa Grek, yang terdiri dari dua kata yaitu meta yang berarti melalui dan fados yaitu berarti yang berarti jalan. Dalam bahasa Arab, metode juga dikenal dengan thoriqoh yang berarti langkah-langkah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode sendiri adalah cara teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksud. Sedangkan secara etimologi, metode berasal dari kata metode yang berarti suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan yang mencapai suatu tujuan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya metode adalah cara sistematis yang digunakan oleh pendidikan untuk menyampaikan materi pendidikan sesuai dengan situasi
dan kondisi tertentu, sehingga materi tersebut dapat diserap oleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan peserta didik. Nah, sedangkan untuk pengertian pendidikan Islam itu sendiri, di sini sebenarnya banyak para pendapat para ahli. Yang pertama, salah satunya yaitu menurut Asy-Syaibani mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sesuai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. Nah, pendidikan Islam itu sendiri yaitu proses pembentukan kepribadian individu sesuai dengan nilai-nilai ilahi, yaitu kepada Allah, sehingga individu yang bersangkutan dapat mencerminkan kepribadian muslim yang berakhlakul karimah. Di sini yang selanjutnya yaitu tentang pengertian metode pendidikan Islam. Nah, metode pendidikan Islam di sini dapat diartikan sebagai jalan untuk menanam pengetahuan agama pada diri sendiri seseorang sehingga dapat terlibat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi Islami. Selain itu, metode pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, metode pendidikan Islam itu kita harus menyesuaikan perkembangan zaman yang ada gitu. Ketika sekarang digitalisasi, maka kita bisa kembangkan metode itu dengan digitalisasi. Seperti sekarang ada proyektor, kita bisa menyampaikan materi itu dengan PowerPoint dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada asas-asas umum metode pendidikan Islam. Nah, dalam penerapannya, metode pendidikan Islam menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri. Untuk itu, dalam menggunakan metode seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Sebab metode pendidikan Islam merupakan sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan. Sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik haruslah mengacu pada asas-asas atau dasar-dasar metode pendidikan tersebut. Nah, asas metode pendidikan itu diantaranya yang pertama yaitu asas agamis. Asas agamis ini metode yang digunakan dalam pendidikan Islam harusnya berdasar pada agama. Ya tentu metode agama Islam berdasarkan pada agama. Nah, sementara agama Islam itu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, untuk itu dalam pelaksanaannya berbagai metode yang digunakan oleh peserta didik, oleh pendidik atau guru hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul secara efektif dan efisien dilandasi dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Nah, lalu yang kedua yaitu tentang asas biologis, yaitu tentang perkembangan intelektual peserta didik. Nah, perkembangan ini manusia mempunyai pengaruh dalam perkembangan intelektualnya. Semakin dinamis perkembangan biologis seseorang, maka dengan sendirinya semakin meningkat pula daya intelektualnya. Untuk itu, dalam menggunakan metode pendidikan Islam, seorang guru harus memperhatikan perkembangan biologis peserta didiknya. Jadi yang ketiga itu asas psikologis
Nah, di sini pendidik juga harus memperhatikan psikologis anak atau peserta didiknya. Nah, secara perkembangan dan kondisi psikologis anak atau peserta didik akan memberi pengaruh yang besar terhadap penerimaan nilai pendidikan atau penerimaan pengetahuan yang dilaksanakan. Dalam kondisi yang labil, memberikan ilmu, pengetahuan, internalisasi nilai akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan secara efektif bila didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik yang baik gitu. Untuk itu, seorang pendidik dituntut untuk mengembangkan potensi psikologis yang tumbuh pada peserta didik, sebab dalam konsep Islam akal termasuk dalam tataran rohani. Jadi ketika psikologis peserta didik itu sudah baik, maka dia akan baik pula untuk menyerap pengetahuan yang diberikan oleh pendidik tersebut. Lalu yang keempat, asas sosiologis. Nah, asas sosiologis ini pembelajaran berlangsung adanya interaksi. Nah, saat pembelajaran berlangsung adanya interaksi antar apa? Antar peserta didik dengan pendidik, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan juga interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Nah, atas dasar hal ini, maka pengguna metode dalam pendidikan Islam harus memperhatikan landasan atau dasar ini. Jangan sampai terjadi ada metode yang tidak digunakan tapi tidak sesuai dengan kondisi sosiologi peserta didik. Jadi, jika hal ini terjadi, bukan mustahil tujuan pendidik akan sulit untuk dicapai. Jadi jangan sampai pendidik itu sulit untuk interaksi ke peserta didik gitu. Maka penyampaiannya pun akan sulit diserap oleh peserta didik. Nah, keempat asas ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dan harus diperhatikan oleh para pengguna metode pendidikan Islam, khususnya untuk pendidik atau guru, agar mencapai tujuan tidak menggunakan metode yang tidak tepat dan tidak cocok ke kondisi agamis, kondisi biologis, dan kondisi psikologis dan kondisi sosiologis peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik metode pendidikan Islam. Ini terdapat 8 karakteristik. Yang pertama yaitu boleh diperbesar. Nah, ini khawatir teman-teman nggak kelihatan. Yang pertama yaitu keseluruhan proses penerapan metode pendidikan Islam, mulai dari pembentukannya, penggunaannya, sampai pada pengembangannya, tetap didasarkan pada nilai-nilai asas Islam sebagai ajaran yang universal. Yang kedua, proses pembentukan, penerapan, dan pengembangannya tetap tidak dapat dipisahkan dengan konsep akhlakul karimah sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam. Nah, makanya kalau ketika kita belajar, maka dahulukan itu adat itu sendiri gitu. Makanya kalau akhlaknya sudah baik, maka pendidikan juga akan baik ketika serapkan. Lalu yang ketiga, metode pendidikan Islam bersifat fleksibel, dalam artian senantiasa membuka diri dan dapat menerima perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi proses kependidikan Islam tersebut, baik dari segi peserta didik, pendidik, materi pelajaran, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu karakteristiknya yaitu metode pendidikan Islam
berusaha sungguh-sungguh untuk menyeimbangkan antara teori dan praktek. Yang kelima, metode pendidikan Islam dalam penerapannya menekankan kebebasan peserta didik untuk berkreasi dan mengambil prakarsa dalam batas-batas kesopanan dan akhlakul karimah. Islam lebih menekankan pada nilai-nilai keteladanan dan kebebasan pendidik dalam menggunakan serta mengkombinasi berbagai metode pendidikan yang ada dalam mencapai tujuan pengajaran. Yang ketujuh yaitu metode pendidikan Islam dalam penerapannya berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi terciptanya interaksi edukatif yang kondusif. Yang kelima yaitu metode pendidikan Islam merupakan usaha untuk memudahkan proses pengajaran dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi itu dari ke-8 itu merupakan karakteristik dari metode pendidikan Islam. Yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam metode dalam pendidikan Islam. Mungkin penjelasan ini akan dijelaskan oleh Saudari Siti Rahayu. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Khairunisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode dalam pendidikan Islam. Seperti yang sudah kita pelajari di semester-semester lalu, mungkin kita akan mengulas lagi kembali metode-metode yang biasa dilakukan oleh guru ceramah. Boleh ke slide selanjutnya. Metode ceramah atau cerita adalah metode yang banyak ditemukan dalam Al-Quran. Berisi kisah, kesejarahan, atau peristiwa yang pernah terjadi seperti peristiwa kepemimpinan, kezaliman, keteguhan iman, dan juga perjuangan, pendidikan, kerusakan, dan kehancuran suatu bangsa, dan sebagainya. Metode ini menekankan pada pemberian dan penyampaian informasi kepada anak didik. Dalam metode ini, guru memberikan uraian dan penjelasan kepada sejumlah peserta didik pada waktu atau tempat tertentu. Dilaksanakan dengan bahasa yang lisan untuk memberikan pengertian terhadap suatu masalah. Metode ceramah sering disebut metode kuliah karena digunakan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Disebut metode khutbah karena banyak digunakan oleh para dai atau ulama dalam menyampaikan syiar agama Islam. Adapun kelemahan dan kelebihan dari metode ceramah. Kelebihannya yang pertama yaitu metode ceramah baik digunakan untuk menyampaikan materi yang sulit disampaikan dengan cara lain, seperti menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis, persoalan keimanan, dan juga sejarah Islam. Tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini dijelaskan melalui metode simulasi, gitu kan? Karena lebih paham jika dijelaskan dengan metode ceramah. Baik, selanjutnya yaitu metode ceramah, baik untuk memotivasi anak-anak dalam mengembangkan minat, hasrat, antusiasme, emosi, dan apresiasi terhadap suatu pelajaran. Memberikan keterangan-keterangan kepada siswa dalam membantu memecahkan masalah jika siswa-siswa menghadapi kesulitan-kesulitan. Namun di balik kelebihan ini pasti ada kelemahannya juga. Nah, kelemahan dari metode ceramah merupakan menjadi perhatian hanya terpusat kepada guru. Akibatnya guru sering dianggap sebagai orang yang selalu benar. Di sini tampak bahwa guru lebih aktif daripada peserta didik. Yang selanjutnya secara tidak disadari ada unsur pemaksaan dari guru. Karena guru aktif berbicara, sedang anak didik hanya bisa mengikuti alur pikiran guru yang terkadang tidak sejalan dengan alur berpikir mereka. Adapun di metode yang selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan suatu metode pembelajaran yang menekankan pada cara penyampaian materi pembelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, memberikan jawaban.
Metode tanya jawab ialah dilakukan pendidik dalam menyampaikan materi dengan melakukan suatu pertanyaan kepada peserta didik dan mereka menjawab, atau sebaliknya, atau peserta didik yang bertanya kepada guru lalu guru yang menjawab. Metode tanya jawab atau dialog dalam Al-Quran terjadi antara Allah dengan malaikat. Contohnya pernyataan malaikat, apakah engkau bumi, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi metode tanya jawab ini adalah supaya mereka aktif dan kita tahu apa jalan pikiran mereka. Berbeda dengan metode ceramah. Jika metode ceramah, guru yang aktif dan siswa yang mendengarkan. Tetapi di sini ada dua kesinambungan yang sama-sama aktif antara guru dengan peserta didik. Selanjutnya metode diskusi. Metode diskusi biasanya dilakukan pada saat kuliah juga ya, sering kita laksanakan metode diskusi yang dimana seseorang ini dalam satu kelompok dan kelompok yang lain, lalu kita saling tanya jawab. Metode diskusi merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur. Metode diskusi merupakan suatu metode pendidikan percakapan ilmiah yang dilakukan untuk membahas suatu masalah dalam suatu kelompok dengan cara dilakukan dengan cara mengemukakan informasi, pertukaran pendapat dengan memberikan argumentasi untuk mencari suatu kebenaran. Metode diskusi berfungsi untuk merangsang didik berpikir atau mengemukakan pendapat sendiri mengenai persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak dapat dipecahkan oleh suatu jawaban atau satu cara saja, tetapi memerlukan wawasan atau ilmu pengetahuan yang mampu mencari alternatif terbaik. Sisi positifnya yaitu kelebihan dari metode diskusi, suasana belajar mengajar di kelas akan berkembang, memberikan pelajaran bersikap toleran, demokrat, kritis, dan berpikir sistematis kepada siswa. Karena kita juga harus mampu untuk menerima pendapat orang lain. Kita bisa berpendapat, tetapi kita juga bisa menerima pendapat orang lain. Maka di sini akan memunculkan sikap toleran atau demokratis serta kritis dari peserta didik. Kesimpulan dari masalah yang sedang didiskusikan dapat secara mudah diingat siswa. Jadi bedanya dengan metode ceramah, mungkin metode ceramah hanya beberapa yang bisa diingat, tetapi ketika kita beradu argumen, mungkin itu akan mudah melekat dalam melekat kepada siswa. Apa ya, penyampaian yang sedang disampaikan pada diskusi tersebut. Lalu memberikan pengalaman kepada peserta didik tentang etika bermusyawarah. Karena kita tuh ketika bermusyawarah pasti memerlukan yang namanya moderator. Ada sesi menjelaskan, ada sesi tanya jawab. Jadi itu memberikan pengalaman etika bermusyawarah. Ternyata dalam bermusyawarah itu ada etikanya. Adapun sisi negatif dari metode diskusi ini, jalan diskusi seringkali didominasi oleh siswa yang pandai. Jadi siswa yang kurang aktif dalam berbicara, dia akan tertelan bumi, atau bisa jadi tidak aktif jadinya, hanya siswa-siswa yang pandai saja. Dalam diskusi sering dipengaruhi oleh pembicaraan yang menyimpang dari topik permasalahan. Misalkan yang dibahas ini, yang ditanya apa. Jadi kadang menyimpang dari permasalahan yang sedang dibahas. Maka perlunya ada moderator untuk selalu di jalan yang lurus. Diskusi biasanya lebih banyak memboroskan waktu. Baik itu kelebihan dan kelemahan dari metode diskusi. Adapun metode selanjutnya, metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan melakukan peragaan langsung terhadap materi yang diberikan kepada peserta didik. Metode demonstrasi dapat merangsang peserta didik untuk lebih aktif
untuk lebih aktif mengikuti proses pembelajaran, meningkatkan perhatian terhadap materi yang disampaikan, menambah pengalamannya, mengurangi kesalahpahaman, karena pembelajaran lebih jelas dan konkret, serta dapat memecahkan semua persoalan yang timbul dalam alam pikiran peserta didik. Jadi dalam metode demonstrasi ini lebih kepada diperagakan gitu ya. Misalkan biasanya demonstrasi kalau kita kelas meeting pertama kali kan untuk anak-anak siswa baru itu supaya tahu bagaimana di sana ada ekstrakurikuler, biasanya diperlihatkan dengan metode demonstrasi seperti ini loh marching band, seperti ini loh paskibra, seperti ini loh dalam metode demonstrasi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairunisa. Dan selanjutnya yaitu tentang metode eksperimen. Metode eksperimen itu merupakan metode pembelajaran di mana guru dan peserta didik sama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari. Nah, di sini terdapat pendapat menurut Jamrah, yaitu metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran di mana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Nah, dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti sesuatu proses, mengamati suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Dalam arti lain, peserta didik dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil dan menarik kesimpulan dari proses yang dialami. Nah, sama halnya dengan metode pembelajaran lain. Metode eksperimen memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, adapun kelebihan yang pertama yaitu metode ini dapat membuat peserta didik lebih percaya atau kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku saja. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi tentang ilmu atau teknologi. Nah, yang ketiga itu kelebihannya yaitu akan terbina metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Selanjutnya, yaitu membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri. Nah, adapun kita mengetahui kelebihannya, adapun kekurangannya yang pertama, tidak semua sekolah memiliki kecukupan media dan alat bantu pembelajaran untuk menunjang pelaksanaan metode eksperimen. Akibatnya, tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua, metode ini memerlukan jangka waktu yang lama. Anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran. Yang ketiga, metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan atau kesabaran. Lalu yang selanjutnya, metode ini juga setiap percobaan tidak akan memberikan hasil yang diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan atau pengendalian. Yang terakhir, kekurangannya yaitu metode ini lebih sesuai dengan penyajian bidang-bidang ilmu dan teknologi. Nah, biasanya
ya itu yang dibilang, maksudnya ilmu bidang teknologi itu lebih banyak eksperimennya. Kalau misalkan dengan keagamaan, contohnya mungkin bisa tentang materi pernikahan gitu. Jadi peserta didik bisa bereksperimen atau praktek tentang nikah gitu. Jadi mereka tahu apa rukunnya, apa syaratnya, lalu pengertian nikah itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan metode eksperimen. Lalu yang selanjutnya ada metode karya wisata. Nah, suatu cara dengan menyuruh murid melakukan suatu percobaan, dan setiap proses dan hasil percobaan itu diamati oleh setiap murid atau peserta didik, sedangkan guru memperhatikan yang dilakukan oleh murid sambil memberikan arahan. Nah, ini termasuk metode karya wisata. Nah, metode karya wisata ini merupakan metode pembelajaran yang berhubungan dengan kegiatan membawa suatu kelompok atau kelas tersebut atau sekolah tersebut mengunjungi beberapa tempat yang khususnya menarik untuk mengamati situasi, mengamati kegiatan, menemui seseorang atau objek yang tidak dapat dibawa ke kelas atau ke tempat pertemuan. Istilahnya, karya wisata terkadang disebut juga dengan widya wisata atau study tour. Pelaksanaan bisa dalam waktu singkat, beberapa hari, atau dalam waktu yang panjang. Nah, keuntungannya pertama, siswa mendapatkan pengalaman-pengalaman pribadi yang nyata dan berlangsung. Misalnya, merencanakan suatu secara bersama-sama, mengerjakan tugas kelompok, dan memecahkan masalah bersama-sama. Lalu yang kedua, siswa dapat mengamati kejadian-kejadian dalam situasi yang sebenarnya. Misalnya mengamati orang yang melakukan pekerjaan, atau mewawancari pekerjaan dan orang-orang yang dilakukan di tempat lain, di tempat yang kita yang di-study. Lalu selanjutnya siswa dapat menyajikan pengetahuan yang diperoleh dari buku dengan keadaan yang sebenarnya. Mungkin di sini kalau dalam konteks agama bisa kunjungan ke pesantren-pesantren atau ke masjid-masjid seperti itu. Jadi mengamati gimana sih cara pengajaran di pesantren, gimana sih pembelajaran di pesantren, misalkan seperti itu. Atau ke masjid gitu. Mungkin kita bisa lihat kegiatan masjid selain untuk sholat dan misalkan ada pengajian atau ceramah dan lain sebagainya. Lalu adapun kekurangannya itu yang pertama melakukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Itu mungkin orang tua, terus guru-guru yang lainnya, kepala sekolah, dan pastinya orang-orang yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. Yang ketiga, dalam karya wisata sering unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utamanya. Sedangkan unsur studinya terabaikan. Jadi lebih mengartikan bahwa study tour itu hanya jalan-jalan, tetapi tidak melihat pelajaran di dalam study tour itu. Nah, juga study tour ya. Jadi belajar dalam wisata gitu. Ya bisa diartikan kayak gitu. Lalu selanjutnya dalam karya wisata memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerik peserta didik di lapangan. Jadi seorang pendidik itu lebih memperhatikan peserta didik agar tidak mencar atau lebih memperhatikan apa yang harus diperhatikan. Misalkan ada ceramah, ya berarti pendidik itu harus memastikan bahwasannya peserta didik itu mendengarkan ceramah tersebut. Lalu selanjutnya kelemahannya biayanya cukup mahal apabila ke tempat rekreatif. Jadi membutuhkan biaya. Lalu yang terakhir yaitu memerlukan tanggung jawab guru dan sekolah atas kelancaran karya wisata dan keselamatan peserta didik, terutama karya wisata dalam jangka yang panjang atau jauh.
selanjutnya kita mau break isya dulu atau gimana Ustaz? Atau lanjut dulu? Lanjut aja deh ya. Lanjut dulu. Lanjut, nanti selesainya lebih cepat kali ya. Selanjutnya yaitu ada perbandingan antara metode pendidikan Islam dengan metode modern. Nah, kalau metode pembelajaran pendidikan Islam adalah yang tentunya metode pembelajaran berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai Islami untuk mewujudkan peserta didik yang humanis, kepribadian insan kamil yang diharapkan mampu menciptakan ukhuwah Islamiyah dalam arti luas, yaitu ukhuwah fi ubudiyah, ukhuwah fi insaniyah, ukhuwah fi wataniyah, wa al-nasab, ukhuwah fi dinil Islam, tidak menciptakan peserta didik yang mengeksklusifkan, menumbuhkan sikap fanatisme, intoleransi sehingga memperlemah kerukunan hidup beragama. Jadi metode pembelajaran pendidikan Islam itu tentunya berlandaskan nilai-nilai Islami dan mewujudkan kita ini sebagai insan yang lebih baik dan menjadi insan berakhlakul karimah dan ukhuwah Islamiyah pokoknya. Nah, terus sedangkan metode modern yaitu ditekankan lebih pada bagaimana membuat peserta didik itu nyaman dalam proses pembelajarannya dan materi yang akan ditransfer oleh pendidik bisa diserap secara maksimal oleh peserta didik dan terus dengan durasi waktu yang jadi durasi waktunya sudah ditentukan oleh Kemenak seperti itu. Lalu sehingga pembentukan suasana pembelajaran diatur sedemikian rupa untuk menghindari peserta didik stres dalam pembelajaran atau proses belajar mengajar, dan juga dibentuk sistem kelas untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik di dalam penyerapan materi dengan pemilihan bahan ajar yang akan dipergunakan. Nah, itu bedanya metode pendidikan Islam dengan metode modern. Jadi metode modern itu hanya menekankan tentang proses pembelajarannya saja, tapi tidak menekankan keislamannya gitu. Jadi kalau metode pendidikan Islam itu lebih menekankan kepada nilai-nilai Islaminya. Nah, ya kesimpulannya bahwasanya kesimpulannya metode pendidikan Islam itu dapat diartikan sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga dapat terlibat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi Islam. Oke, mungkin sampai situ teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh silakan untuk 2 pertanyaan dulu deh. Oh 2, 10 juga nggak apa-apa deh. 2, boleh didiskusikan atau bisa nggak boleh. Oke teman-teman, silakan. Tadi sudah dibahas cara bagus, teratur, disertai contoh. Kalau misalnya eksperimen ya, kalau ngajar nikah ya udah, ini pengantin barunya, aku mau dong, ini pasangannya, ini walinya, ini saksinya, ini penghulunya. Nah, kemudian dibawakan juga maharnya.
terus caranya mengucapkannya bagaimana gitu. Dituntun ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya gitu. Khairun nisa dengan mahar uang Rp10.000 tunai gitu. Itu lebih berkesan, lebih cepat ditangkap daripada yang secara teoritis atau abstrak ya Dek ya. Oke, kalau teman-teman belajar agama kita itu ada rukun iman, dia sifatnya konseptual. Ada rukun Islam sifatnya aktual. Jadi dari konsep ke aktualisasi. Nah, itu membutuhkan satu pemahaman terhadap. Jadi kalau iman itu istilahnya dia berupa konsep, kalau Islam itu dia berupa amal perbuatan dan merupakan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjangnya itu adalah surga dan mendapatkan keridhaan Allah. Nah, bagaimana metodenya? Metodenya itu berupa turunnya wahyu dan penyampaian risalah oleh Rasul yang diutus atau dipilih oleh Allah. Gitu. Jadi turunnya wahyu yang disampaikan oleh seorang Rasul itu merupakan metode untuk mengajarkan konsep. Dari konsep itu berubah menjadi amal. Dari amal yang tujuannya jangka pendek itu diarahkan kepada tujuan jangka panjang. Karena ada tujuan yang memang dicapai secara yang harus dicapai dalam waktu tertentu dan harus kelihatan hasilnya, itulah tujuan jangka pendek. Kalau kita itu dalam konsep hidup disebut fid dunya hasanah gitu. Kemudian ada tujuan jangka panjang yang disebut dengan wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Maka bahagia di akhirat dan bebas dari neraka. Tapi diawali dengan konsep gitu loh. Wa minhum may yaqulu, artinya ada keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Nah, kalau dalam bahasa Arab sendiri, metode itu sering diartikan sebagai tarikat ya. Tarikat kalau teman-teman belajar ilmu tasawuf itu adalah berbagai jalan yang ditempuh untuk sampai kepada yang maha suci. Ya. Jadi dari kata torik, nah, itu di jamaknya tarikat, itu berbagai jalan. Jadi ada seperti tadi orang tidak boleh mengklaim bahwa metode yang paling bagus itu adalah metode ini. Tapi dia sifatnya kondisional dan situasional melihat pada karakteristik peserta didik, melihat waktu, melihat keadaan. Demikian pula ketika kita belajar agama yang berdasarkan ijtihad. Kalau ditanya kitab tafsir apa yang paling bagus, itu kita tidak bisa menjawab tafsir ini atau tafsir itu. Tafsir itu dikarang berdasarkan latar belakang dan setting sosial para pengarang atau penulisnya. Maka semua tafsir itu memiliki dimensi keunikan masing-masing, bermanfaat untuk konteks masing-masing, dan tidak ada yang boleh mengklaim bahwa tafsir ini lebih bagus daripada tafsir ini. Sampai dalam ilmu akhlak itu tidak dibenarkan pula. Seperti ketika Ibnu Malik mengklaim bahwa alfiyahnya, karangan kitab ilmu nahwunya itu lebih baik daripada punya gurunya yang bernama Ibnu Mu'ti. Maka diceritakan dalam kitab tersebut ketika itu ilmunya, hafalannya hilang semua. Tapi ketika beliau mengakui bahwa Ibnu Mu'ti itu orang yang paling berjasa dalam upaya beliau untuk menyalurkan ilmunya dengan metode baru yang disebut dengan Ibnu Malik, maka kembali terbuka jalan pikirannya. Ya. Jadi ibaratnya dalam hidup kita juga memahami kalau turuk, bedanya tadi ya, torik itu jalan atau cara, tarikat itu berbagai jalan, tapi turuk itu jalan yang justru diartikan jalan buntu. Orang yang lewat ke situ itu akan kembali kepada tempat semula.
maka dia tidak dipakai dalam istilah metode turuk ya. Jamak dari kata torik itu ada tarikat, ada turuk. Tapi turuk itu jamaknya jamak tak teratur, di dalam bahasa Arab disebut jamak taksir. Jamak tak teratur, makin banyak makin susah diatur gitu ya. Istri juga gitu deh. Ini saya. Nah, istri satu ya alhamdulillah nafkah cukup. Nah, istri dua kan harus dibagi gitu loh. Tiga apalagi, empat belum anak-anak gitu. Jadi kayak gitu. Jamak tak teratur, makin banyak makin susah diatur. Ya, yang suka banyak-banyak itu juga harus siap ditegur, siap menegur, dan siap mengatur. Harus cerewet istilahnya. Santrinya kalau sedikit gampang ngaturnya, tapi kalau sudah banyak ya harus sabar, harus tabah, harus banyak belajar, harus banyak menghadapi orang-orang yang berbeda, anak-anak yang berbeda, anggota keluarga yang beda, kayak gitu. Ya. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke pemakalah. Kalau nggak ada kita pulang. Ya silakan. Ini ada 12, 13 sama saya. Tadi ada 14 sama saya kok. Ada yang keluar satu ini. Baik, Silakan Mas. mohon izin, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kecil ya suaranya ya? Halo, cek, cek. Dengeran bisa? Kedengeran. Mungkin kaitannya tadi disempat juga kaitannya dengan psikologis anak ya. Suaranya kecil, Salman. Oke, kalau Kecil. Kerasin volumenya. teriak-teriak kali ini. Masih ya? Mungkin dari Hasad ada itunya nggak, Man? Coba deketin. Minta diganti itu Mas HP-nya, laptopnya itu. Saya juga gitu kok. Minta jajan dia. Ya udah yang lain dulu silakan sambil nunggu. Ini kedengeran.
Gimana, Mas Salman nggak jadi tadi? Halo, kedengeran kah? Halo? Suara saya masih. Halo. Ya, dengeran kecil, Mas. Cuma sambil ditulis di kolom chat aja. Ya, Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Putri Nafianti. Pertanyaannya, metode apa yang sudah Pemakala coba selama PPL di sekolah? Misal kelas 10, 11, 12, sesuai dengan bab 1 sampai bab 4. Mungkin Kak Ayu mau jawab? Bentar, Cak. 5 menit aku lupa. Apa aja nih? Kalau dari saya ya. Ya. Saya jawab. Bluetooth mode. Saya sudah coba yang pastinya metode ceramah, karena ya itu lebih banyak penjelasan gitu. Kayak misalkan Al-Quran itu ya apa tafsirannya, terus bab nuzulnya. Nah, di ceramah ini saya biasanya menggunakan PowerPoint. Nah, tapi sebelum saya ngejelasin, saya coba untuk saya menyerahkan ke peserta didik untuk presentasi gitu per subjudul gitu. Jadi kan di kelas itu ada 5 masing-masing itu mereka pendapatan bisa 2 subjudul. Jadi mereka mempresentasikan. Nah, dengan itu bisa. Kenapa? Ayah lagi ngajar. Metode tanya jawab diskusi, metode tanya jawab, metode diskusi itu juga didapatkan di presentasi itu. Nah, setelah anak-anak atau peserta didik sudah mempresentasikan, sudah tanya jawab, baru saya untuk menjelaskan dan meluruskan tentang penjelasan materi tersebut. Gitu. Nah, saya bisa menggunakan metode ceramah itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Kayu mau lanjutkan? Ya,
Metode PPL yang sering digunakan ya seperti ICA, metode ceramah, karena kan lebih banyak membahas tentang ayat-ayat Al-Quran juga. Jadi misalkan ya pertama gurunya mengajarkan ayat Al-Quran juga, lalu peserta didiknya juga mengikuti. Dan setelah itu penjelasan kepada peserta didik mengenai asbabun nuzul, asbabul wurud, ataupun tentang hadis juga. Dan untuk di wudhu biasanya itu metode demonstrasi. Adapun selanjutnya itu metode diskusi yang dimana mereka maju per kelompok, lalu diajakannya diskusi antar kelompok, dan ya setelah diskusi tersebut maka penjelasan dari guru. Ya itu Wati biasanya yang digunakan pada PPL metodenya. Nggak ada yang bermain peran, Dek. Yang nikah itu Ustaz, simulasi nikah. Iya kan ada materi munakahat kan. Ayo siapa jadi pengantin baru gitu. Iya, kebetulan saya ini Ustaz, kelas 11, jadi belum nyampe materi bab nikah. Adanya kelas 12. Iya. Kalau mengurus jenazah ya siapa yang mau mati duluan, nanti ada malaikat mautnya gitu loh. Ini malaikat maut, ini yang mau dicabut gitu. Ini malaikat mungkar nangkirnya yang nanya dikubur gitu. Itu kan lebih seru gitu. Yang gali siapa? Ya nggak usah digali, meja aja ditumpuk gitu. Iya, paling gitu kalau misalkan ada materi khutbah ya anak-anak yang belajar khutbah gitu, belajar pidato, ceramah di depan kelas. Oke. Silahkan teman-teman kalau ada yang lain. Kalau nggak ada kita pulang. Kan sudah malam. Iya, pulang. Apalagi pengantin baru kan dia sudah kangen kan. Wati baru terus Ustadz. Wati pengantin baru terus Wati. Sebelum 5 tahun itu masih baru. Masya Allah. Itu, ya. Kan baju juga gitu, Wati. Kalau sudah kalau belum 5 tahun kan kalau dipakai masih ngejreng kan. Kalau sudah 5 tahun dah itu agak mulai kusut. Kalau belum 5 tahun pokoknya baru terus lah. Ya Mas Salman nggak jadi tadi. Apa suaranya hilang? Halo, kedengeran Ya, teman-teman? Itu jelas tuh. Alhamdulillah. Izin sharing nih buat pemakalah. Kita kan sebagai pendidik tentu sebelum mengajar melakukan perencanaan, diantaranya kita nyiapin metode terbaik yang sesuai dengan indikator yang mau kita tuju ya. Seperti mungkin ketika tadi pernikahan berarti lebih catch di anak itu kan kayak demonstrasi atau mungkin terkait dengan jenazah praktiknya berarti kan lebih mudah dalam konsep demonstrasi metodenya. Nah, adapun ketika posisinya kita melakukan metode tersebut, perencanaan sudah baik, ya hal-hal apapun kita sudah persiapkan. Tapi tadi kembali lagi diantaranya peserta didiknya gitu. Ketika kita melakukan demonstrasi, kemudian di tengah jalan nih anak-anak nggak terkondisikan dengan baik nih gitu. Itu kira-kira kalau menurut pemakalah dia siasatinya seperti apa? Apakah kita ganti metodenya atau mungkin tetap berjalan sesuai itu tapi dengan kondisi yang riweuh begitu atau mungkin ada pandangan lain gitu dari pemakalah?
Silakan. Sepertinya pernah dipelajari ya, lupa di pelajaran apa. Biasanya kalau misalkan sedang metode demonstrasi, lalu suasana tidak kondusif, maka kita disiasati dengan ganti metode. Supaya apa yang kita sampaikan itu sampai ke anak-anak dan juga waktunya tidak terbuang. Jadi kalau misalkan tetap dengan demonstrasi tetapi anak-anaknya tidak kondusif, sepertinya ini pelajarannya tidak berlangsung tapi malah terbuang waktunya sia-sia gitu. Jadi biasanya ganti metode. Seperti itu Aksaman. Ya, baik. Mungkin pandangannya kalau dari pemakaian sendiri nih, sepengalaman gitu. Atau mungkin kira-kira ketika kita lagi demonstrasi gitu ya. Mungkin jenazah praktik di depan anak-anak. Mungkin ini anak-anak spesial banget nih. Ya, akhirnya di tengah-tengah, materinya lagi di tengah, praktik lagi di tengah, udah tidak terkondisikan berarti tadi langsung ganti kata Ayu ya. Nah, kira-kira tuh gantinya ke metode apa ya kalau maksudnya kondisi seperti itu? Mungkin kalau di lapangan. Kalau kita hadapi seperti itu. Kasih. Boleh bantu jawab ya? Boleh, Cak, boleh banget. Apa namanya? Mungkin sebelum mendemonstrasikan atau mempraktek materi tersebut, misalkan tentang yakutnya, kita sebagai peserta pendidik menjelaskan apa ya, cara berbuat seperti apa, manfaatnya seperti apa. Jadi agar siswa tuh atau peserta didik itu paham betul akan materi tersebut. Dengan mereka paham, baru mempraktikkan materi tersebut gitu. Jadi lebih apa ya, lebih kena aja gitu untuk materinya dibandingkan peserta didik belum begitu paham dengan materi tapi langsung praktek gitu. Jadi dia nggak tahu nih manfaat kita buat praktek ini tuh apa sih gitu. Manfaat buat praktek ini tuh apa gitu. Jadi dari urutan-urutan itu atau ya yang mereka serap selesai praktek itu dia belum tahu gitu. Jadinya mereka itu mengabaikan praktek tersebut. Mungkin itu yang bisa mungkin awalnya materi ceramah dulu, setelah itu mungkin bisa ditambah dengan metode tanya jawab atau diskusi, setelah itu baru metode demonstrasi. Mungkin gitu Aksaman. Oke, baik. Ya, makasih. Berarti dimotivasi di awal gitu, Cak ya? Ya. Jadi harus dikasih tahu dulu kita tuh praktek ini tuh untuk apa gitu. Jadi mereka lebih kena aja dibandingkan mereka nggak tahu manfaat buat apa. Sedangkan ya dia praktek aja. Jadi kurang kondusif aja kalau misalkan prakteknya dia belum paham betul gitu. Ya, baik. Makasih Nisa, makasih Sirai. Syukron. Oke, silakan ada yang lain lagi yang mau nanggepin. Atau mau berbagi pengalaman?
Koh naga barangkali punya pengalaman ngadepin orang tua, metodenya beda kalau orang tua. Kalau anak muda ya senangnya yang asik-asik kayak Putri gitu, kayak Nisa gitu ya. Apalagi kalau tentang kelas waris sama kelas nikah itu seneng kan. Gurunya senang, muridnya juga senang gitu. Jadi enak. Ini kalau orang tua kan materinya tentang mati ya. Yang ngajar takut, yang dengar juga serem gitu. Jadi kalau iya kan Putri, ya gitu. Jadi kalau praktekin juga nggak berani. Gitu. Ini malaikat mautnya, ini yang dicabut, gitu. Ini yang nalekin, gitu. Nah, masuk kubur, ini yang naik. Kalau malaikat datang ditanya demikian, gitu. Kan ada. Makanya karakteristik itu ya, membawa pertimbangan untuk memilih metode. Nah, kemudian ada satu ungkapan yang sering kita dengar, at-thoriqah ahammu minal madah kan. Materi itu justru jadi bagian kedua karena materi itu tidak penting, yang lebih penting itu adalah metode. Ya. Kalau kita lihat fenomena dakwah di kalangan masyarakat awam terutama itu kelihatan banget gitu. Apa yang disampaikan oleh seorang ustadz itu tidak begitu diperhatikan atau tidak begitu penting bagi mereka, tapi cara ustadz tersebut menyampaikan ya. Jadi materi itu bukan sesuatu yang penting dan diperhatikan, tapi kalau ustadznya orangnya suka bercanda, kemudian guyonannya banyak, penyampaiannya santai, gitu. Itu justru digemari oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mereka ingin belajar agama, tapi belajarnya tidak mau juga serius atau mendalam. Gitu. Yang penting belajar agama ya belajar agama. Gitu. Kenapa? Karena di Jakarta itu setiap hari kita berinteraksi dengan agama. Meskipun dalam konsep pemahaman banyak yang perlu dibenahi. Tapi di kalangan orang awam gitu, itu mereka yang tidak biasa ke masjid ketika ada peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, mereka dengan senang, dengan bergegas, gembira datang ke masjid gitu, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz. Dan makanya apa yang disampaikan itu umumnya bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang dalam tanda kutip merupakan bagian usul atau asas, tapi hanya merupakan cabang atau penyegaran saja. Ya. Sebab tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang khilafiyah misalnya dalam acara-acara pengajian seperti hal tersebut. Ya. Seperti Maulid, sampaikan khilafiyah itu hanya justru menjadi provokasi. Nah, tapi disampaikan pada kajian keilmuan yang membuka ruang diskusi kalau khilafiyah itu. Jadi intinya cara penyampaiannya harus bagus, kemudian baru kepada materinya. Gitu. Materinya seadanya saja. Gitu. Ini yang ditempuh oleh kebanyakan guru-guru kita ya. Materinya seadanya saja atau sekedarnya saja, tapi yang penting cara menyampaikannya bagus. Ketika cara menyampaikannya bagus, itu berarti dia dapat simpati. Baru setelahnya, ketika ada kajian-kajian yang sifatnya keilmuan, nah, misalnya pengajian rutin, pengajian mingguan, di situ disampaikan. Tapi pada saat tabligh akbar, pada saat pengajian peringatan Maulid, Isra Mi'raj, itu yang penting menyampaikan materi sekedarnya saja. Yang penting mereka niat ngaji dapat ngaji, cuma dapatnya tidak harus banyak. Karena di Jakarta itu salah satu problemnya itu banyak orang yang sudah stres di jalan, di tempat kerja, di tempat ngajar, di rumah tangga,
Apalagi kalau pas ngaji itu ditambah ustadznya itu menuntut sesuatu gitu, sesuatu yang berlebihan tanda kutip ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dilarang, itu bikin tambah stres lagi gitu. Makanya teman-teman yang sedang belajar sekarang itu dalam berdakwah atau kadang ya sudah dipercaya, itu salah satu metode yang dipakai kayak gitu, karena sebagian masyarakat itu sudah stres dengan tuntutan hidup. Nah, maka mereka menawarkan satu, terutama orang-orang Betawi. Kalau orang-orang Betawi dan Sunda itu dalam segala konsepnya mereka menawarkan satu metode santai dan bahagia dalam segala urusan. Jadi pernikahan itu, konsep pernikahan Sunda dan Betawi itu mengadopsi filosofi tersebut. Palang pintu misalnya, itu kan isinya cuma ilat, tapi diiringi dengan gelak tawa dan pantun ya. Kemudian kalau Sunda ada namanya mapak pangantin ya, orang tua aki lengser yang berjalan, kemudian dia melakukan sesuatu yang membuat orang ketawa, gembira dan bahagia, yaitu konsepnya konsep santai. Beda dengan orang Jawa atau orang Padang atau orang Batak gitu. Ya. Orang Jawa itu kirap pengantin itu serius, itu nggak ada ketawa-ketawa. Dia dipandu oleh seorang cucuk lampah berjalan di depan gitu. Di situ tidak ada cara bercanda karena dianggap sesuatu yang sakral ya. Jadi wilayah-wilayah tersebut mewakili cara pandang dan filosofi tersebut. Maka pengajian-pengajian di Jawa itu umumnya ya ada candaannya, tapi kebanyakan serius. Tapi kalau di Sunda, di Betawi itu kebanyakan mereka rileks, tidak begitu sepaneng dan bisa mencairkan keadaan. Oke, gitu ya. Ada yang mau berkomentar atau yang menyampaikan pengalamannya atau gagasannya tentang metode pendidikan ini? Bu Siti Dahria, kenapa pegang-pegang kepala, Bu? Kayaknya pusing banget, Bu. Lagi banyak duit apa banyak tugas? Ini barengan nih Ustadz kuliahnya. Ya udah, kalau kuliahnya bareng ya udah saya kasih A aja lah, nggak usah ikut FPI aja lah ya, udah saya kasih A gitu biar nggak pusing. Nggak bisa absen e-learning Ustadz. Iya nggak bisa, memang sekarang e-learningnya sering error. Besok ada mahasiswanya ntar. Ya nggak apa-apa. Nggak bisa pakai Firefox juga nggak bisa, pakai ini nggak bisa. Dari tadi pusing main. Sinyal kok. Udah nggak usah absen aja lah, Bu. Absennya minggu depan aja. Absen ya? Ya minggu depan aja, jadi jamak takhir istilahnya. Nggak apa-apa. Sinyalnya kok. Ustadz kok baik banget sih Ustadz. Dari dulu saya kan baik. Dari dulu kan saya baik. Kayak gini, kalau belum mati jangan dikubur. Ini. Kalau bisa jamak takdim. Tarodin minkum kan, gitu loh. Saling ridho. Kalau bisa jamak takdim, Zat. Langsung sampai pertemuan 16. Ya udahlah, ya yang penting kalau nggak kuliah ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman kirim makalahnya, gitu. Udah nanti saya upload di e-learning. Itu juga harus buka pakainya, harus pakai itu, Bu. Jangan pakai wifi, pakai pulsa. Kalau pakai wifi nggak kebuka, Bu. Nah, ya harus pakai data atau pakai hotspot. Iya. Pakai hotspot ya. Kalau hotspot kan dia ketahuan bayar. Kalau wifi kan gratis, numpang gitu loh. Jadi nggak dikasih. Di rumah juga wifi-nya bayar, Ustadz. Emang gratis, siapa yang bayarin? Iya, cuma kan itu bayarnya bulanan, Bu, bisa ngutang, Bu. Kalau ini kan bayar bulan. Chandra tuh baru. Chandra numpang makan mie, tapi kuliahnya 2 jam.
Kalau bayar duluan gitu kayak pulsa listrik yang pakai token itu nyalanya juga terang Bu. Tapi kalau pakai speedometer yang bayarnya di akhir ya agak remang-remang lah ibaratnya kayak gitu. Memang di kita itu kayak gitu Bu. Saya itu di makalah ini belum sempat upload RPS sama upload itu di e-learning karena setiap buka itu error terus gitu. Ya udahlah gitu. Nanti aja lah. Kalau enggak ditulis tangan. Enggak ditegur juga sama Bu Eni, biarin kalau ditegur ya saya bilang gitu loh. Itu kayaknya ada masalah, ada perubahan gitu loh. Dulu saya pernah nanya langsung ke Pak Pur malah ngajak berantem Bu gitu loh. Jadi admin pusatnya itu Pak Pur kanan. Nah, pernah nanya gitu tahun berapa itu di depan Pak Rektor ngajak berantem malahan. Makanya kemarin juga saya bilang ke grup itu nggak usah nanya-nanya lah, kalau nggak bisa udah mending nggak usah diisi aja. Billahi ta'ala. Teman-teman juga saya maklumi udah dianggap hadir aja lah gitu. Gue ibihi kawujudihi gitu loh. Bukan wujudu keadamihi gitu loh. Ya. Oke, nggak ada. Lope deh Ustadz deh, lope. Udah Ustadz, selamat malam. Gimana Bu Daria tadi? Gimana apanya Ustadz? Saya tadi mau ngikut seminar, ternyata di kelas satu guru nggak masuk, malah jadi megang 2 kelas, jadi capek malahan. Nggak keburu. Oke, kalau nggak ada. Ini nggak apa-apa Ustadz, kagak absen. Ya nggak apa-apa, absennya nanti aja jamak takhir kalau pas bisa Bu. Bareng aja gitu. Kalau jamak takdim kan nggak bisa. Atau kalau pas bisa absen dulu gitu loh. Kalau pas bisa absen semuanya aja gitu. Saya absen gitu loh. Hadir gitu. Ini kok sampai sepertemuan 16 hadir semua gitu. Ya udah nggak apa-apa. Memang sering error. Kelas kita kan ada recordnya Ustaz. Kelas kita ada recordnya. Kelas kita ada recordnya. Iya. Jadi ketahuan nih siapa yang nggak hadir. Siapa yang bolos, siapa yang matiin kamera. Iya. Oke, gitu aja ya. Saya ke kelas sebelah. Kelas sebelah mintanya katanya offline. Saya bilang silakan aja offline, cuma nyari tempat. Saya bilang gitu. Soalnya kalau retorika dakwah pakai online ya lucu, saya bilang gitu. Ya memang teman-teman pengennya gitu, tapi kalau sudah PPL-nya udah selesai Pak. Gitu. Ya udah nanti direncanakan saja. Gitu. Kalau ya kayak tadi nikah online gitu jadinya ini penghulunya ini gitu kan. Kalau ketemu langsung kan, oh ini kamu tuh yang nikah kan gitu loh. Yang mati ini loh yang mati gitu loh. Ketahuan kan. Kalau pakai online kameranya ditutup kan orangnya juga nggak ketahuan cantik apa jelek kan gitu. Cakep apa ganteng kan gitu enggak. Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semuanya ya. Yuk, dulu ya. Pindah ke kelas sebelah. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, absen sampai 16. Emang tadi kelihatan ya lagi garuk kepala ya? Iya. Sinyal, Po. Pengaruh, Po. Ternyata, Po.